Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul azim. Pendengar live streaming dan pemirsa live streaming di mana saja berada, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bicara tentang seputar perencanaan pelaksanaan MTQ di Kabupaten Sintang, MTQ provinsi tingkat provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang yang insyaallah akan dilaksanakan dari tanggal 24 sampai 30 November yang akan datang di tahun 2021 ini insyaallah. Nah, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, alhamdulillah kita masih dapat beraktivitas. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Kami di bidang koordinator musabaqah dan perhakiman akan menginformasikan, walaupun nanti informasi ini mungkin ada perubahan-perubahan, tapi untuk informasi awal dari perencanaan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Kalimantan Barat di Sintang ini akan kami informasikan untuk awal informasi. Di bidang koordinator musabaqah dan perhakiman dalam pelaksanaan MTQ ini mengusung 7 kesuksesan yang harus kita raih harus kita raih. Yang pertama adalah sukses perencanaan. Yang kedua, sukses pelaksanaannya nanti dan yang ketiga, sukses pelaporan. Yang keempat, sukses persaudaraan. Jadi mudah-mudahan dengan MTQ ini semakin erat persaudaraan kita, semakin terjalin, dan kesuksesan MTQ ini juga gambaran dari kesuksesan persaudaraan kita. Bukan hanya sesama muslim, akan tetapi sama saudara-saudara kita semua dalam ikatan ukhuwah warga negara wataniyah ya. Yang kelima, sukses penghargaan. Yang keenam, sukses pengiriman, karena MTQ kita di Sintang ini nanti untuk insyaallah untuk MTQ di Kalimantan Selatan di tahun 2022. Mudah-mudahan sukses pelaksanaan MTQ, sukses juga pengiriman. Dan yang ketujuh, ini sukses tujuan MTQ. Nah, tujuan seperti yang ada dalam tema itu, yang diusung dalam tema Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-29 tahun 2021 kali ini tingkat provinsi Kalimantan Barat. Ini bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai universal Al-Quran dalam bingkai kehidupan yang religius, artinya kehidupan yang nuansa keberagamaannya sangat kental, yaitu ada bingkai kerukunan
Nah, dengan MTQ ini semua kita rukun, dan yang terakhir adalah damai. Nah, tidak ada lagi konflik ya yang membuat kerugian kita bersama, baik kerugian harta, benda, dan kerugian proses keberagamaan kita. Jadi semua dibingkai dalam kehidupan yang religius, rukun dan damai. Nah, itu yang tema yang diusung pada kali ini. Lengkapnya adalah aktualisasi nilai-nilai universal Al-Quran dalam bingkai kehidupan yang religius, rukun dan damai. Iya. Baik, MTQ ini nanti dimulai pada tanggal 24. Jadi 24 malam itu pembukaan. 24 malam pembukaan. 24 pagi itu insya Allah akan diadakan pelantikan dan orientasi Dewan Hakim. Nah, 24 November, ingat ya, 24 November 2021 yang akan datang. Jadi tanggal 24 pagi itu ada pelantikan dan orientasi Dewan Hakim. 24 malam kita mulai pembukaan MTQ. Nah, untuk registrasi peserta untuk di tempat di sana di Sintangnya itu tidak ada lagi registrasi. Nanti kita akan selesaikan registrasi pada waktu technical meeting atau waktu pertemuan kita insyaallah di Sintang. Ya, insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 3 November ya. 3 November kita akan berkumpul di Sintang untuk menetapkan peserta yang akan perlombaan di ajang MTQ nanti, dan sekaligus pengesahan. Nah, jadi nanti ketika di Sintang tidak ada lagi registrasi. Jadi mungkin tanggal 23 itu mulai berdatangan ya, seluruh peserta mulai berdatangan. Nah, tidak ada lagi registrasi. Jadi di sana sudah karena sudah disahkan. Nah, hanya saja nanti pada waktu tampil, nah itu yang baru kita adakan bukan registrasi ini ya, registrasi ulang gitu ya, untuk menetapkan itu atau meyakinkan bahwa benar atau tidak peserta yang tampil ini adalah peserta yang terdaftar atau yang tercatat di pendaftaran kita. Nah, jika ada nanti ketika akan tampil ada peserta yang tidak sesuai administrasinya, tidak sesuai data-datanya, maka peserta itu tidak berhak untuk ditampilkan. Berikutnya, pelaksanaan MTQ kita kali ini tidak jauh berbeda dengan MTQ kita yang lalu di Sekadau. Jadi ada virtual dan ada faktual ya, ada virtual dan ada faktual. Cuma ada perbedaan sedikit, sepertinya kita di Sintang ini agak lebih banyak cabang-cabang yang difaktualkan, satu. Terus yang kedua, Dewan Hakimnya insya Allah semua kita hadirkan di Sintang, baik yang virtual maupun yang faktual. Jadi Dewan Hakimnya tetap berada di Sintang. Jadi kalau yang lalu Dewan Hakimnya di Pontianak ya. Nah, sekarang Dewan Hakimnya semua di Sintang, akan tetapi pelaksanaan virtual pesertanya itu di kabupaten kota masing-masing. Jadi pelaksanaan ini ada faktual, ada virtual. Nah, apa saja yang difaktualkan, apa saja yang virtualkan. Nah,
Untuk yang faktual ya, faktual. Sekali lagi saya ulangi, untuk yang faktual, nah, karena kita ada 7 majelis ya, kita ada 7 majelis dalam pelaksanaan MTQ, ada 7 majelis. Nah, yang difaktualkan artinya peserta dan dewan hakimnya berada di Sintang. Peserta dan dewan hakimnya berada di Sintang, itu majelis anak-anak, remaja dan dewasa. Itu satu majelis ya. Pertama, anak-anak, remaja dan dewasa. Yang faktual ini. Yang kedua, majelis qiraatus sab'ah. Ini yang faktual yang ada di Sintang. Nah, majelis qiraatus sab'ah. Yang ketiga, majelis 1 dan 5 juz ma'at tilawah. Nah, ini masih faktual ya. Yang ketiga, majelis 1 dan 5 juz ma'at tilawah. Yang keempat, majelis syarhil dan fahmil Quran. Jadi syarhil dan fahmil Quran itu faktual di Sintang. Yang kelima, majelis khatil Quran. Nah, saya ulangi, untuk yang faktual di Sintang, artinya semua peserta di Sintang, dewan hakimnya juga di Sintang. Yang pertama adalah majelis anak-anak, remaja dan dewasa. Yang kedua, majelis qiraatus sab'ah, semua golongan. Terus yang ketiga, majelis 1 dan 5 juz ma'at tilawah. Berikutnya, yang keempat, itu majelis syarhil dan fahmil Quran. Yang kelima, majelis khatil Quran. Jadi ada 5 majelis yang difaktualkan. Terus ada 2 majelis yang divirtualkan, akan tetapi dewan hakimnya berada di Sintang, sedangkan pesertanya berada di kabupaten kota masing-masing. Ya, kabupaten kota masing-masing. Majelisnya adalah majelis tartil anak, cacat netra dan usia mas. Nah, itu virtual. Pesertanya tidak hadir di Sintang. Yang kedua, virtual, majelis 10, 20, 30 hifzil hadis dan tafsir. Nah, itu virtual. Jadi 2 majelis yang virtual. Saya ulangi, majelis tartil anak-anak, canet dan usia mas pertama. Yang kedua, majelis syarhil dan majelis 10, 20, 30 hifzil Quran ya, hadis dan tafsir. Nah, itu tadi yang difaktualkan dan yang divirtualkan. Pelaksanaannya bersamaan. Jadi pelaksanaannya bersamaan. Nah, kalau yang lalu kita virtual ya, setelah itu baru faktual di tempat arena MTQ ya, di MTQ-nya, di tempat pelaksanaan tuan rumah MTQ-nya. Saat ini nanti untuk pelaksanaan MTQ di Sintang itu pelaksanaannya bersamaan. Jadi ketika faktual diadakan, virtual juga bersamaan. Jadi pelaksanaannya dari tanggal 25 kita mulai. Tanggal 25 itu sampai tanggal 28 itu penyisihan. Sampai tanggal 28 penyisihan. Tanggal 29 satu hari itu semua
cabang difinalkan. Semua cabang difinalkan kecuali yang majelis virtual. Majelis yang virtual. Jadi yang tidak difinalkan. Jadi yang final tuh hanya faktual di Sintang saja. Yang virtual tidak final. Akan tetapi pelaksanaan penyisihannya tetap dari tanggal 25 dan sampai tanggal 28. Jadi faktual dan virtual dalam waktu yang bersamaan. Nah, ada informasi yang memang harus dilaksanakan. Ini nanti semua tetap menjaga prokes, protokol kesehatan di sana. Teknisnya nanti ketika faktual di Sintang itu yang hanya datang ke arena adalah hanya peserta yang membaca dan pendamping. Nah, setelah membaca, peserta diharapkan untuk kembali ke tidak berada di ruang tunggu lagi. Nah, karena memang kita harus menerapkan prokes, dan insyaallah prokesnya kita perketat nanti di sana. Nah, selain itu kami berharap pada semua peserta yang saat ini mungkin kabupaten kota yang belum mendaftar itu nanti agar segera mendaftar, terutama yang sudah melaksanakan MTQ.